Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, karena kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia terlalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Dia akan memegang kehidupan saya dan saudara. Dia akan membuat kehidupan saya dan saudara sempurna di dalam proses tangan Allah yang kuat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan kerenungan pagi hari ini saya akan beri judul ketaatan di dalam penderitaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita menghidupi kehidupan kita di dalam dunia ini, menghidupi tubuh yang fana ini, yang namanya penderitaan, kesulitan, dan pencobaan hidup tidak akan pernah menjauh dari kehidupan saya dan saudara. Dia akan selalu dekat dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika semua itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita mungkin akan cenderung menjadi putus asa, frustasi, dan mungkin kehilangan keyakinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun sebagai orang percaya, saya mencoba mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita memiliki Allah yang sempurna, Allah yang besar. Dia selalu memberikan pilihan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah kita memilih untuk terus berputus asa ketika kita menghadapi penderitaan, pencobaan, dan kesulitan hidup, dan menjadikan Allah menjadi musuh kita, atau kita memilih untuk menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, dan memilih untuk setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Rasul Paulus mencoba mengingatkan saya dan saudara bahwa setiap penderitaan dan pencobaan di dalam hidup kita akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Ketekunan bukanlah sifat yang didapat secara instan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara sudah tekun dan taat kepada Tuhan, lihat kehidupan saudara, apakah saudara sudah mengalami yang namanya penderitaan, sudah menang dari yang namanya pencobaan, sudah keluar dari yang namanya kesulitan hidup, dan tetap setia kepada Tuhan, baru bisa dikatakan saudara itu taat dan saudara itu tekun di dalam Tuhan. Karena proses untuk mendapatkan ketekunan dan ketaatan itu harus melewati proses yang sangat berat. Makanya di sana dikatakan bahwa ketekunan dan ketaatan adalah suatu hal yang sangat mahal dalam kehidupan iman percaya saya dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita disuruh berbahagia, kita disuruh bersuka cita, kita disuruh senang, ketawa ketika kita menghadapi yang namanya pencobaan, menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi yang namanya penderitaan hidup. Karena kita tahu bersama, dikatakan dalam firman Tuhan, ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan dari buah yang matang itu kehidupan saya dan saudara disempurnakan, supaya kita hidup tidak berkekurangan. Saudara-saudara yang dikasih, kata-kata tidak berkekurangan itu artinya Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang baik atas kehidupan saya dan saudara, asal kita melewati proses yang namanya penderitaan, pencobaan,
dan kesulitan hidup itu dengan penuh sukacita dan menang dari itu semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap bertekun di dalam Tuhan, karena kita mau jadi orang yang menang, bahkan menjadi lebih dari seorang pemenang. Haleluya, ini menjadi renungan saya pada pagi hari ini. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Haleluya, amin.